semua, perkenalin namaku Monica. Ya kalau misalnya kalian mau tahu, nama aku Monica dan di sini aku diminta sama Petrus untuk kesaksian di mana aku bisa survive dari COVID-19 atau COVID-19 ini. Jadi sedikit cerita ya kenapa aku bisa terkena atau terpapar COVID ini. Itu dimulai dari pertama itu yang kena papa mamaku ketika waktu itu setelah Natal. Jadi papa mamaku kena di tanggal 27 Desember sakitnya. Dan itu mungkin juga karena itu kan rangkaian rangkaian Natal itu kan panjang ya. Ada waktu itu acara Natal kan sangat crowded gitu. Jadi mungkin karena kecapean juga, jadi mama papaku waktu itu terpapar dan langsung sakit seperti itu. Nah, dan dikarenakan juga aku itu yang ngerawat mama papaku, jadi aku juga bisa terkena. Dan posisi di situ aku pada saat itu adalah OTG atau orang tanpa gejala, karena aku tidak bergejala sama sekali waktu itu. Jadi ketika mama papaku sakit, setahu kami mungkin karena gejala-gejala awal tuh nggak bisa nyium dan lain sebagainya, nggak bisa merasakan. Dan waktu itu selama seminggu itu mama papaku tuh masih bisa merasakan, dia masih bisa merasakan, masih bisa mencium bau dan lain sebagainya. Makanya saya berpikir mungkin papa mamaku cuma sakit biasa seperti itu, tapi kok seminggu nggak sembuh gitu ya. Papaku tuh seminggu nggak sembuh. Akhirnya kami sekeluarga memutuskan untuk rapid antigen itu, dan hasilnya dinyatakan reaktif atau positif. Nah, semenjak saat itu aku dan papa mamaku isolasi mandiri di rumah, sedangkan dua adikku yang tidak reaktif atau negatif itu langsung diungsikan gitu ya, diungsikan ke rumah yang aku. Terus waktu tahu bahwa aku reaktif positif itu, hal yang pertama aku takutkan adalah waktu itu aku paginya ke gereja gitu. Aku ngurus karena aku juga tergabung dalam tim multimedia gereja. Jadi minggu pagi itu aku datang ke gereja untuk mengurusi ibadah yang ada di sana gitu. Yang pertama aku takutkan ketika aku OTG dan aku bisa menularkan itu ke teman-temanku yang lain. Itu hal yang pertama yang paling aku takutin sih sebenarnya. Dan ketika aku tanya teman-temanku, pokoknya isolasi mandiri dulu ya teman-teman selama at least 1 minggu. Setelah itu baru kalian kalau misalnya ada gejala segera dicek atau lain sebagainya. Tapi puji Tuhan waktu itu teman-temanku yang ikut ketemu aku itu tanpa gejala, maksudnya tidak bergejala sama sekali, dan mereka isolasi mandiri, jadi aman lah seperti itu. Nah, selama isolasi mandiri itu sebenarnya selama 2 minggu itu sudah cukup. Tapi karena untuk memastikan, dan itu setelah antigen itu aku juga melakukan PCR, dimana mungkin lebih akurat ya kalau PCR itu karena lewat lab, jadi lebih akurat positif negatif terpaparnya dan lain sebagainya. Dan dia juga dinyatakan positif, jadi saya memang positif terkena COVID gitu. Makanya untuk meyakinkan, aku stay di rumah tuh 3 minggu sampai aku di minggu ketiga itu aku rapid lagi kalau bener-bener meyakinkan. Dan aku kan juga mau mengurusi acara gereja, jadi untuk meyakinkan aku rapid lagi dan dinyatakan negatif, baru itu boleh aku keluar rumah beraktivitas dan lain sebagainya seperti itu. Terus kalau misalnya mau cerita selama isolasi mandiri gimana Mbak dan lain sebagainya, pertama adalah selama isolasi mandiri itu yang aku rasain bosan pasti. Ada positif dan negatifnya sih. Kalau positifnya ya aku bisa istirahat gitu ya, istirahat di rumah full 3 minggu di rumah aja, nggak ngapa-ngapain juga, tapi pokoknya full di rumah. Yang biasanya aku pergi pagi pulang malam dan lain sebagainya, tapi aku full di rumah tuh. Terus yang kedua, aku juga bisa kayak lebih deket sama keluarga, aku bisa ketemu mama papaku, itu sih yang best time banget buat aku. Terus juga selama isolasi mandiri apa yang dirasain negatifnya itu bosan, bener-bener bosan banget 3 minggu di rumah nggak ngapa-ngapain gitu ya. Terus biasanya yang aktif aku keluar rumah dan lain sebagainya, aktivitas seperti biasa aku nggak bisa karena aku harus stay di rumah, stay at home seperti itu. Terus yang paling aku kangen, jujur ini nggak peres nggak apa, aku kangen banget melayani sama Tuhan sampai kebawa mimpi. Jadi ini sedikit cerita ya, mungkin saking aku tuh kangen banget karena selama pandemi ini kan
aku dapat kepercayaan sama Tuhan, diberi tugas sama Tuhan buat jadi si acara gereja, which is yang nyiapin semua rangkaian ibadah, baik itu dari ibadah pagi, ibadah sore, bahkan dulu pernah ibadah di hari Minggu tuh 3 kali. Itu aku dan teman-temanku, dan harus diem aja di rumah dan gak ngapa-ngapain. Itu aku kangen banget. Dan satu hal yang aku kangen banget itu adalah melayani Tuhan sama teman-teman, menyiapkan apa yang Tuhan butuhkan ketika untuk ibadah gitu ya. Itu aku kangen banget, sampai aku ngimpi aku tuh diem-diem datang ke gereja, duduk di belakang, karena aku saking kangennya buat melayani Tuhan. Itu sih yang selama aku rasain selama COVID itu. Dan juga ada juga tantangan waktu selama COVID itu adalah dimana mungkin saat aku dan keluarga aku terkena COVID itu saat juga tinggi-tingginya angka COVID. Jadi setiap hari mendengar suara ambulans, setiap hari mendengar berita duka di mana dipanggil karena COVID, itu yang juga buat imanku dan iman keluargaku mungkin sedikit terguncang gitu ya. Ketika mendengarkan ada kematian ini karena COVID, kematian ini karena COVID dan lain sebagainya. Itu langsung kayak Tuhan, kalau misalnya ini waktunya ya aku siap seperti itu. Tapi kalau misalnya aku masih diberi kesempatan buat aku untuk sehat dan mau melayani Tuhan, aku juga siap untuk tetap melayani Tuhan setelah aku sembuh dari sini gitu. Dan juga ketika aku melihat di sosmed atau di TV orang-orang berkumpul tanpa masker, itu rasanya tuh gemes banget gitu loh. Terserah kalian nggak percaya sama COVID itu terserah, tapi tolong hargai kami yang percaya dan merasakan dan pernah terkena COVID gitu. Itu menurut aku kalau melihat di sosmed orang-orang pada ketawa-ketiwi, kumpul-kumpul nggak pakai masker dan lain sebagainya, itu kayak kalian belum ngerasain gitu. Dan itu pun aku masih ada rasa syukur aku masih bersyukur ketika COVID yang aku terima tuh tidak parah gitu ya, tidak separah yang lain yang bahkan sampai merenggut kematian. Aku masih bisa survive. Itu berarti COVID yang aku dapat itu masih belum seberapa gitu. Dan aku tuh nggak mau ini tuh terjadi sama kalian semua. So di tengah pandemi ini kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhirnya. Kita cuma bisa berharap bahwa pandemi ini segera berakhir. Ya puji Tuhan sekarang sudah ada mulai vaksinasi di beberapa daerah di Indonesia. Kita juga berharap, karena ini stepnya mungkin masih kepada tenaga-tenaga medis, jadi ke depannya juga pada lansia sudah dilaksanakan, pada guru-guru sudah dilaksanakan, kepada beberapa orang. Dan ini semoga vaksinasi ini terus berjalan dengan lancar, semua warga Indonesia boleh divaksin, boleh menerima vaksinasi tersebut, dan juga Indonesia bisa jadi lebih baik lagi, terlindungi dari COVID, karena benar-benar COVID ini tuh nggak enak. Untuk aku aja yang OTG, yang adalah yang nggak bergejala sama sekali, itu buat aku nggak enak. Apalagi buat teman-teman yang sampai parah, sampai dibawa ke rumah sakit karena membutuhkan alat-alat medis, gitu nggak enak sama sekali teman-teman. Jadi buat kalian yang mungkin masih belum percaya COVID itu hanya mainan pemerintah, it's up to you. Itu terserah kalian mau percaya atau enggak, itu terserah kalian. Tapi buat teman-teman juga yang nggak percaya sama apa itu COVID, tolong hargai kami yang percaya untuk tetap menggunakan masker. Ya, aku pakai masker ya teman-teman. Tolong tetap menggunakan masker, tetap jaga protokol kesehatannya, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan. Kalau misalnya pun kalian harus berkerumun, tetap menggunakan masker kalian, juga sediakan hand sanitizer dan lain sebagainya, supaya melindungi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Sayangi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Even kamu nggak percaya sama COVID, that's okay, tapi hargailah kami yang percaya, dan hargailah kami yang takut akan itu. Itu aja sih teman-teman pesan dari aku. Kiranya kita semua bisa dilindungi sama Tuhan dimanapun kita berada. Buat teman-teman juga yang mungkin harus beraktivitas keluar rumah, ingat tetap patuhi protokol kesehatan. Terus juga buat teman-teman yang sedang survive saat ini tentang untuk melewati COVID ini, semangat, percaya Tuhan pasti sembuhkan, percaya ketika Tuhan beri, Tuhan pasti akan ada jalannya keluar. Itu aja ya teman-teman. Makasih semua, sehat-sehat selalu, Tuhan Yesus berkati.